Perkenalkan, nama saya Ismail Dedi Prasetyo. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai PPh 24. Mari kita bahas. Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di dalam negeri. Isi PPh 24. Ayat 1, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Ayat 2, besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Subjek Objek PPh 24. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki utang pajak atas semua pendapatannya, baik itu dari dalam dan luar negeri. Subjek Objek PPh 24. Objek, pendapatan yang dihasilkan dan berasal dari negara lain. 3. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. 1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, akrual basis. 2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut, cash basis. 3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen, pasal 18 ayat 2 UU PPh, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung pajak penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau didebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. 4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. 5. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta yang berada. 8. Keuntungan karena penghasilan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Batas maksimum kredit pajak. 1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. 2. Penghasilan luar negeri. Seluruh penghasilan kena pajak, ex PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. 3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri.
Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Contoh, PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. 1. Di negara A, memperoleh penghasilan, laba, Rp2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%, Rp700 juta. 2. Di negara B, memperoleh penghasilan, laba, Rp1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, Rp200 juta. 3. Penghasilan usaha di Indonesia Rp5 miliar. Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan luar negeri A, laba di negara A, Rp2 miliar. B. Laba di negara B, Rp1 miliar. 1. Jumlah penghasilan luar negeri, Rp3 miliar. 2. Penghasilan dalam negeri Rp5 miliar. 3. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah Rp3 miliar, Rp5 miliar. 4. PPh terutang, menurut tarif pasal 17, Rp8 miliar dikali 25% sama dengan Rp2 miliar 5. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah A. Untuk negara A, Rp2 miliar dibagi Rp8 miliar dikali Rp2 miliar sama dengan Rp500 juta. Pajak terutang di negara A sebesar Rp700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp500 juta. B. Untuk negara B, Rp1 miliar dibagi Rp8 miliar dikali Rp2 miliar sama dengan Rp250 juta. Pajak terutang di negara B sebesar Rp200 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp250 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar Rp500 juta ditambah Rp250 juta sama dengan Rp750 juta. Rugi usaha di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, tidak dihitung kerugian yang diderita di luar negeri. Contoh 4. PT Fiskal memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. 1. Di negara A, memperoleh penghasilan, laba, Rp1 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%, Rp350 juta. 2. Di negara B, memperoleh penghasilan, laba, Rp3 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, Rp600 juta. 3. Di negara C, menderita kerugian sebesar Rp2 miliar. 4. Penghasilan usaha di Indonesia Rp 400000000. Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Rugi usaha di luar negeri. 1. Penghasilan luar negeri, laba di negara A Rp1 miliar, laba di negara B Rp3 miliar, rugi di negara C Rp0 jumlah penghasilan luar negeri Rp4 miliar. 2. Penghasilan dalam negeri Rp4 miliar. 3. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah Rp4 miliar, Rp 40000000008 miliar. 4. PPh terutang, menurut tarif pasal 17, Rp8 miliar X 25% Rp 20000000005. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah A. Untuk negara A Rp1 miliar, Rp8 miliar X Rp 2 Rp 250 Pajak terutang di negara A sebesar Rp350 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan Rp250 juta. B. Untuk negara B Rp3 miliar, Rp8 miliar X Rp2 miliar Rp750 juta. Pajak terutang di negara B sebesar Rp600 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan Rp750 juta.
C. Di negara CPT fiskal menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan pengkreditan 200.000.0000. Kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. 6. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah Rp250.000.000.750 juta rupiah, 1 miliar rupiah. Perubahan besarnya penghasilan luar negeri. 1. Wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan jika terjadi perubahan besarnya penghasilan dari luar negeri. 2. Jika pembetulan menyebabkan kurangnya pajak penghasilan dibayar, tidak ada sanksi bunga atas kekurangan tersebut. 3. Namun, jika pembetulan mengakibatkan kelebihan pajak penghasilan dibayar, kelebihan tersebut dapat dikembalikan setelah dipertimbangkan dengan utang pajak lainnya. 4. Contoh kasus PT Global Prima di Jakarta menunjukkan perolehan penghasilan neto dari dalam dan luar negeri, serta perubahan yang terjadi setelah pembetulan SPT. 5. Setelah pembetulan, terjadi peningkatan penghasilan kena pajak, namun PPh terutang mengalami penurunan yang berarti masih ada kelebihan yang harus dibayarkan. 8. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak atau dibayar di luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Itulah tadi penjelasan mengenai PPh 24, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.